Ya, kita lanjutkan ya pada halaman selanjutnya. Kita lanjutkan pada halaman 21. Ini ada pertanyaan, diskusikan jawabanmu dengan temanmu. Ini tidak perlu ya, bagaimana kita mengurutkan bilangan yang terbesar ya. Nanti caranya ini kamu sudah tahu ya. Maaf. Saya ulangi lagi. Maaf lah ini. Di sini, perhatikan informasi berikut. Ada buah-buahan yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia berikut adalah data produksi. Jadi produksi buah. Jadi ini ada produksi buah Indonesia selama tahun 2006. Nah, selama tahun 2006. Jadi ada data tahun 2006. Ini data tahun 2006 ya. Tahun 2006. Jadi sudah berapa tahun sampai hari ini? 14 tahun ya. Karena sekarang kan 2020. Nah, 2020 ini sudah data kedaluarsa sebenarnya ya. Pisang waktu itu diproduksi 5.037.472 ton. Nah, banyak ini pisang ya. Pisang. Mangga diproduksi jumlah yang diproduksi sebanyak 1.621.997. Jeruk ini 2.565.543. Nanas adalah 1.427.781. Lah, di sini kamu mencoba urutkan ya, urutkan. Kalau mengurutkan kita lihat, kita urutkan. Urutkan itu yang pertama, kalau kamu mengurutkan itu lihat bilangan pertama ya. Jadi ketika mengurutkan, mau mengurutkan, kamu itu periksa bilangan pertamanya dulu. Lihat bilangan pertama. Lihat bilangan pertama. Pertama dari mana? Pertama dari kiri. Nah, lihat panjangnya. Sama apa tidak? Dari kiri ya, dari kiri. Nah, kalau panjangnya sama, ini angkanya jumlahnya sama. Terus kemudian kita tukar saja ya, bentar. Yang ini jadi yang kedua Yang kedua itu lihat panjangnya. Lihat jumlah karakter. Karakter atau panjangnya, karakter atau angkanya. Ini ada 6 angka, ini ada 6 angka, ini ada 6 angka, ini ada 6 angka. Jadi kalau semuanya ketiga-tiganya ini sama jutaan, berarti tinggal dilihat yang paling kiri ya, dilihat paling kiri. Paling kiri yang paling besar yang mana ya? Kalau ada yang sama, maka nanti dilihat sebelahnya. Berarti yang nomor 1 ini yang paling kiri ya, berarti ini nomor 1. Lalu selanjutnya ini nomor 2. Karena yang diurutkan dari yang paling besar ya. Jika diurutkan dari yang paling besar. Lalu yang nomor 3 adalah nomor 3-nya ini. Kenapa tidak yang ini? Kenapa? Nah, karena di sini ada angka 6 lebih besar dari angka 4. Begitu ya. Kita lanjutkan ya halamannya. Nah, kita lanjutkan pada halaman ini. Cara mengurutkan bilangan. Nah, perhatikan bilangan. Itu yang dimaksud perhatikan bilangan. Ini adalah bilangannya adalah jumlahnya. Jumlah atau karakter. Sama-sama 6 atau tidak ya. Sama-sama 6 atau tidak. Sama-sama 2 atau sama-sama 3. Lalu perhatikan angka di posisi paling kiri. Tadi seperti itu. Kita contohkan lagi misalnya. 2, 6, 7, 8, 9, 8. Ini lalu angka 7, 5, 6, 8, 5, 7. Lalu 2, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita lihat dulu. Ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 angka. 6 angka. Kita lihat yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh juga sama. Ada 6 angka. 6 angka. Ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Oh sama. 6 angka juga. Lalu kita lihat angka terdepannya. Oh yang paling besar adalah ini. Ini 7. Berarti ini nomor 1.
1. Berarti 7, 5, 6, 8, 5, 7. Ini yang paling depan. Lalu ini artinya tanda lebih besar ya. Lebih besar. Ini tanda lebih besar. Tanda lebih besar. Tanda lebih besar itu tandanya seperti itu ya. Tanda lebih besar seperti itu. Nah, tanda lebih besar seperti itu. Tidak besar seperti itu. Kemudian yang antara yang ini dengan yang ini besar yang mana? Ini sama-sama 2. Setelah sama-sama 2, lihat bilangan keduanya. Oh, ini 6, ini 2. Berarti yang atas yang selanjutnya. Ini dulu ya, yang atas dulu. Berarti di sini 2, 6, 7, 8, 9, 8. Baru yang terakhir. Yang terakhir adalah di sini 2, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Itu pengurutannya seperti itu. Lah sekarang pada tugas ini kamu buatlah 5 bilangan jutaan yang memiliki angka 0 sampai 9. Ini angka jutaan seperti ini ya contohnya ya. Kamu buat bilangan seperti ini. Tapi 5 ya, 5. Jumlahnya 5. Jadi kemudian urutkan bilangan itu. Nanti silakan nanti dimasukkan seperti ke sini. Bentuknya pengurutannya seperti ini ya, pakai begini. Nah, nanti pakai begini ya. Nah, bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, bilangan kelima. Nanti yang kelima yang paling kecil, ini yang paling besar, paling besar. Ini paling kecil ya. Nah, contohnya tadi seperti ini. Ini contohnya. Kalau misalnya mau ditambah lagi, ini saya mau tambah lagi ya. Misalnya ini 2, 1, 6, 8, 7, 5. Ini contoh. Ini hanya contoh 1, 2, 3, 4. Kurang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini 6. Ini baru ratusan ya. Nah, kalau mau jadi jutaan, ini bisa ditambah 1, ini ditambah 1, ini ditambah 1, ini ditambah 1, atau ditambah 8 sama saja. Ini sudah jadi jutaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlahnya 7, tapi bacanya 1.756.756.857. Begitu ya. Ini bisa tambah lagi begitu. Nah, ini atau di sini diganti 8 semua boleh. 8 ini hanya itu ya, hanya itu boleh. Ini supaya jadi jutaan. Jadi angkanya kalau jutaan itu angkanya 7 ya. 5 bilangan jutaan. Berarti kalau bilangan jutaan, masih ingat ya, kalau bilangan jutaan, angkanya itu boleh 7 karakter atau 7 angka, 8 karakter, terus kemudian 9 karakter. Ini masih disebut jutaan. Nah, jutaan. Nah, ini jutaan ya, jutaan. Ini kalau mau dibuat lagi juga sama. Ini juga jutaan. Nah, kita hitung 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sudah termasuk jutaan. Jadi kalau jutaan itu ada 7 angka, atau 8 angka, atau 9 angka. Kalau hanya 6 angka, ini masih masuk ribuan ya. Ini masih masuk ribuan. Ya. Ini masuk ribuan. Jadi bilangannya nanti harus 7 karakter, atau 8 karakter, atau 9 karakter. Karakter itu angka ya. Begitu ya. Kita bersihkan dulu. Nanti kita bersihkan supaya... Nah, kita bersihkan. Di sini ada tulisan, wah menarik sekali belajar tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita sebagai sumber kehidupan. Tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba kamu bayangkan apa yang terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan. Ini sudah pernah kita bahas ya di pembelajaran ke-1 ya. Masih ingat tidak? Tentunya kalau kita tidak punya tumbuhan, maka berbagai fungsi-fungsi tumbuhan itu tidak akan dapat kita nikmati. Karena tumbuhan sumber kehidupan,
Maka ketika tidak adanya tumbuhan bisa menyebabkan punahnya berbagai makhluk hidup. Bahaya sekali ya. Maka saya pesankan jagalah tumbuhan sebaik-baiknya gitu ya. Ini ada tulisan ayo berdiskusi. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berlibur di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman segar. Namun, alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, Beni. Kaget mereka ini. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang kaget. Edo ternyata sedang sakit. Mau kumpul-kumpul di rumah Edo, Edonya sakit. Wah, repot ya. Ia batuk dan demam. Edo ternyata berbaring di tempat tidur. Jadi dia sedang sakit ternyata kawan-kawan. Lanjutkan ya. Kita buka ya. Nah, ini. Mereka akhirnya bersepakat membuat wedang jahe untuk Edo. Wah, tadinya kan mau minta Edo yang buat wedang jahe ya. Tapi karena Edonya sakit, maka yang membuat wedang jahe akhirnya teman-temannya. Kebetulan, di sini kebetulan ya, di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar yang belakang berbeda. Namun, mereka memiliki semangat tolong-menolong. Nah, sekarang mari kita bahas apa saja sikap-sikap yang ditunjukkan oleh teman-teman Edo kepada Edo ya. Pertama, mereka peduli ya, peduli. Nah, peduli ketika Edo sakit. Nah, ini peduli. Yang kedua, mereka tidak meminta Edo membuat wedang jahe ya. Nah, wedang jahe. Kalau bertamu, wah ini tidak peduli Edo sakit. Nah, tidak mempedulikan Edo sakit. Pokoknya tuan rumah harus buat suguhan untuk tamunya atau harus menjamu tamunya. Ternyata teman Edo tidak. Maka di sini ada sikap toleransi ya. Toleransi karena Edo yang sedang sakit, maka tidak diminta ya. Yang ketiga, nah ini toleransi sama dengan juga tenggang rasa ya. Ini yang ketiga ini sikap tolong menolong tentunya ya. Sudah disebutkan di situ, tolong menolong. Nah, kemudian yang harus kamu lakukan, bagaimanakah pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Nah, pendapatnya bagaimana? Nanti kamu tulis di sini ya. Apa baik, apa bagaimana. Terus kemudian setelah menulis pendapatnya, kamu ya tuliskan contoh yang sejenis yang pernah kamu lakukan ya, contoh sejenis. Jadi tulis tanggapan di sini. Tanggapan terhadap sikap teman Edo ya, teman Edo. Nah, teman Edo. Lah setelah itu yang kedua kamu tulis ya, tanggapan ini pendapat, misalnya pendapatnya ini, oh pendapatnya sikap teman Edo tidak baik, oh pendapatnya baik. Nah itu nanti ditulis di kotak ini, tentunya ditulis di buku ya, tidak perlu dikotaki, yang penting pertanyaannya ditulis. Setelah itu kamu tuliskan tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan sikap ini ya, berhubungan dengan sikap, 3 sikap ini yang pernah kamu lakukan. Pernah kamu lakukan. Nah, yang pernah kamu lakukan. Kalau belum pernah satu pun, maka kamu mencoba untuk mengamalkan sikap peduli, sikap toleransi, sikap tolong menolong secepatnya. Setelah itu baru ditulis ya. Saya misalnya belum pernah berbuat satu pun. Nah, misalnya ada orang tua kita yang butuh bantuan kita, ibu kita butuh bantuan kita, maka kita praktekkan sikap tolong menolong tersebut. Kita tolong ibu atau bapak kita yang sedang kerepotan, dan nanti
tulis. Itu ya, masih ingat kan? Nah, gitu. Perhatikan di sini ya, ini gambar Pancasila. Ini sudah paham ya, paham mengenai ini, paham. Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan mengenai yang bawahnya. Ada gambar Garuda Pancasila. Garuda ini adalah apa ya? Lambang negara ya, lambang negara. Jadi ini lambang negara. Garuda itu lambang negara. Lambang negara. Di sini lambang negara ya. Kurang jelas ya tulisannya ya. Mepet ya, kecil ya. Saya tulis di sini agak lebar ya di sini. Lambang negara. Lambang negara. Jadi Garuda itu lambang negara. Lah kalau Pancasila itu apa? Pancasila itu dasar negara. Nah, di sini ini dasar negara. Dasar negara. Jadi lambang negaranya itu adalah Garuda. Dasar negaranya Pancasila. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Pelan-pelan saya ulangi. Lambang negaranya adalah Pancasila. Lambang negara ya. Kemudian dasar negaranya adalah Pancasila. Betul ya. Semboyan negaranya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bendera kebangsaannya adalah merah putih. Jadi harus dibedakan secara jelas gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ini kamu boleh bekerja kelompok, boleh juga tidak bekerja kelompok sendiri-sendiri. Di sini bersama kelompokmu diskusikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ya. Nah, ini sudah dijawab di sini setelah didiskusikan. Ini ada beberapa nilai yang sebenarnya. Jadi ini perlukah diisi? Lalu ini diisi apa? Nah, ini karena sudah dijawab di bawahnya. Di sini tolong kamu tulis bentuknya ya. Bentuk contohnya. Contoh misalnya nilai takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa? Karena ini sudah ditulis di bawahnya ya nilai-nilainya ya. Contoh pengamalannya misalnya sholat. Nah, gitu ya. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sholat tepat waktu misalnya begitu ya. Toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaan lain. Nah, contohnya apa? Nah, gitu ya. Jadi di sini contoh-contoh bentuk sikap ini karena nilainya sendiri sudah ada ya. Nah, lalu ditulis kerukunan antar umat beragama. Contohnya apa? Misalnya contohnya tidak mengganggu orang yang beragama lain yang sedang beribadah, misalnya begitu ya. Begitu. Lalu kamu tulis contohnya di sini. Ini sama juga. Karena nilainya ini sudah ditulis di sini. Nah, karena nilainya ini sini, kamu cari contoh. Setelah itu cari contoh, masukkan ke sini. Contohnya ya. Cari contoh. Persamaan derajat contohnya. Nah, kita akan lihat apa yang dimaksud takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Tuhan gitu ya. Nah, perintah-perintah Tuhan. Apa itu toleransi? Kita akan bahas ya. Baik, toleransi. Nah, perhatikan kata di sampingnya ini. Kita akan bahas satu-satu. Jadi toleransi itu adalah sifat atau sikap toleran ya. Jadi toleran tenggang rasa. Ada dua kelompok yang berbeda. Beda kebudayaan, saling berhubungan dengan penuh. Wah, ini kurang ya. Nah, berhubungan dengan penuh tenggang rasa saya. Tenggang rasa. Artinya mereka tidak saling menghina gitu ya. Sikap toleransi biasanya ditujukan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat. Misalnya, kamu dengan teman kamu. Wah, ini lihat kelas kotor misalnya. Masuk kelas kotor. Teman kamu berpendapat, ini baiknya kelasnya kita pel. Lalu kamu berpendapat tidak usah dipel. Kamu berpendapat disapu saja. Lah kamu dengan temanmu kan berbeda pendapat itu.
Lah, selama kamu tidak memaksa temanmu untuk mengikuti pendapatmu, itu disebut bertoleransi. Kamu yang berpendapat ini harus dipel, tidak memaksa temanmu yang berpendapat ini harus disapu. Jadi tetap berbeda tapi saling menghargai. Itu namanya salah satu contoh berbeda pendapat dan tetap toleransi. Kemudian dalam beragama misalnya, kamu punya teman yang beda agama misalnya ya. Nah, kamu membiarkan teman kamu beribadah sesuai agamanya. Orang Kristen masa disuruh sholat ya, kan nggak mau ya. Dan kita tidak memaksa orang Kristen untuk sholat. Itu sudah termasuk wujud contoh dari toleransi beragama. Toleransi ras siapa? Nah, ras itu suku ya, suku. Nah, suku. Sesuatu yang dianggap sopan di suku Jawa belum tentu dianggap sopan pula oleh suku yang lain gitu ya. Maka kita harus bertoleransi terhadap adat istiadatnya ya. Contohnya bahasa. Kemarin kita sudah dicontohkan beberapa bahasa ya. Nah, bahasa di Pulau Jawa misalnya ada yang halus, ada yang kasar gitu ya. Nah, di sini toleransi kita bahas lagi. Nah, ini. Menurut tokoh sastra W.J.S. Purwodarminto, ini pengarang ejaan ya, pengarang ejaan yang disempurnakan, ya, ejaan yang disempurnakan. Toleransi adalah sikap atau sifat yang memperbolehkan suatu pendapat yang berbeda, baik pendapat dalam beragama, baik berpendapat dalam hal-hal yang lain seperti dalam politik, dalam keamanan, dalam sosial. Nah, itu intinya toleransi menghargai sikap. Mudahnya di sini dalam sikap toleransi. Ini ada beberapa hal yaitu menghargai sikap. Menghargai sikap. Nah, ini sikap. Menghargai sikap artinya kita menghormati. Menghargai sikap itu menghormati maksudnya. Menghormati. Kemudian dalam toleransi kita tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa. Boleh memaksa. Memaksa apa? Orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Ya, tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa. Tulisannya jelek ya, maaf ya. Karena nulisnya agak susah. Jadi tidak memaksa. Nah, ini jelas begini mungkin ya. Memaksa ya. Tidak boleh memaksa begitu ya. Ini tidak memaksa itu salah satu unsur toleransi. Ada penghormatan dan tidak ada paksaan. Itu unsur-unsur toleransi. Lalu di sini ada permasalahan, ini ditulis dulu boleh? Bentar, kalau sudah ditulis akan saya hapus ya, Saya hapus ya. Jadi unsurnya tidak ada paksaan dan menghormati karena saya akan bahas mengenai persamaan derajat. Lalu di sini ada tulisan nilai-nilai yang terkandung dalam sikap kemanusiaan adil yang beradab adalah sebagai berikut. Persamaan derajat. Derajat siapa? Lah, derajat itu tingkatan atau disebut juga martabat atau pangkat. Boleh juga disebut seperti itu. Derajat. Jadi artinya ketika persamaan derajat maksudnya derajat sama di mana? Di depan hukum. Nah, di depan hukum. Misalnya kamu bersalah. Nah, bersalah. Baik kamu itu anak orang kaya ataupun anak orang miskin, maka hukumannya harusnya sama ya, sama sesuai kesalahannya. Kalau misalnya kamu benar, tidak bersalah, maka kamu juga wajib untuk dibebaskan dari segala tuduhan. Ya, wajib dia. Misalnya ini ada 2 orang gitu ya, dua orang Udin. Kita pakai contoh Udin dan Andi. Nah, Andi.
Udin anak seorang, misalnya anak seorang supir. Nah, anak seorang supir. Andi anak seorang polisi. Nah, anak seorang polisi ya. Kemudian Udin dan Andi di jalan, di sini mereka bertabrakan. Setelah ditelaah, menurut orang yang melihat, ternyata sebenarnya yang salah adalah Andi. Karena Andi dia berlawanan arah menggunakan jalur yang sebelah kanan misalnya ya. Jadi ini misalnya Udin, nah ini Udin ya. Nah Andi ini dari sini. Nah ini Andi. Harusnya kan Andi lewatnya sini ya. Harusnya lewat yang bawah. Tapi dia malah sengaja lewat yang atas. Katanya supaya cepat nyalip-nyalipnya lah. Akhirnya tabrakan. Des. Di sini ya. Udin dan Andi menderita luka-luka. Kemudian dibawalah mereka ke kantor polisi. Harusnya Udin dan Andi diperlakukan yang sama ya, sama derajatnya di depan hukum. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung persamaan derajat. Tidak peduli Udin anak supir, tidak peduli Andi anak seorang polisi. Kalau memang Andi yang bersalah, maka Andi harus dihukum sesuai kesalahannya. Gitu ya. Jadi tidak mentang-mentang karena Andi anak polisi, kemudian Andi dibebaskan, justru Udin yang dipersalahkan. Kalau seperti itu namanya tidak ada persamaan derajat. Gambaran mudahnya seperti itu ya. Siapapun mereka, sebagai apapun mereka, di depan hukum mereka harus sama-sama diperlakukan satu derajat gitu ya. Itu maksudnya, contohnya. Saya hapus ya. Ini sudah paham? Nah, kalau sudah paham, saya hapus ya. Saya hapus ini. Contohnya seperti itu ya. Nah, saya hapus lagi. Yang kedua, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu hak dasar atau hak pokok gitu ya. Apa itu hak? Hak adalah milik atau kepunyaan. Jadi, menghargai hak asasi manusia yang dihargai adalah hak miliknya, hak milik dasarnya. Hak dasarnya si manusia apa? Nah, hak itu milik ya. Manusia boleh punya apa gitu. Intinya gitu. Manusia itu yang paling dasar harus punya apa gitu. Itu namanya hak milik. Pertama manusia itu harus hidup. Nah, harus hidup kan, kalau mati tentunya ya tidak punya hak ya. Nah, jadi pertama manusia punya hak hidup tentunya ya, hak hidup. Nah, maka hak hidup itu disebut hak asasi karena hak yang paling dasar atau milik yang harus dipunyai. Ya. Hak itu sesuatu yang harus dipunyai. Jadi hak yang pertama kali harus dipunyai itu adalah hidup. Kemudian setelah hidup mungkin adalah mereka mengikuti pendidikan. Pendidikan juga hak dasar ya. Manusia berhak mendapatkan pendidikan, berhak untuk sekolah, berhak memiliki pendidikan, berhak untuk dididik. Dan beberapa misalnya lagi, apakah makan itu adalah hak dasar, hak asasi? Ya, makan juga termasuk hak asasi ya, makan dan minum ya, pemenuhan ya. Makanya fakir miskin dan anak-anak terlantar menurut undang-undang dipelihara oleh negara. Karena hidup mereka, makan mereka itu merupakan hak asasi manusia, hak dasar yang harus dipunyai oleh seorang manusia. Makanya disebut hak dasar, hak yang harus dipunyai, hak yang paling dasar. Pertanyaannya, mobil Pak. Nah, mobil ini hak asasi atau bukan? Mobil ya. Kalau mobil itu bukan ya, bukan. Karena tanpa mobil manusia masih bisa hidup.
hidup. Kalau hak asasi adalah hak-hak milik yang dipergunakan oleh manusia untuk mampu mempertahankan hidupnya ya. Itu contoh-contoh pemahaman dari hak asasi. Apalagi menikah ya. Menikah boleh itu termasuk hak asasi ya. Hak asasi. Karena nanti ini adalah untuk mempertahankan keberlangsungan manusia ya tentunya. Lalu apa itu solidaritas? Solidaritas adalah suatu rasa yang senasib dan perasaan setia kawan. Nah, ini solidaritas antar sesama manusia. Masih ingat cerita Edo? Edo ya. Edo kan sakit itu ya. Edo sakit. Temannya itu ikut membantu. Jadi membantu apa? Membantu memasak air. Nah, memasak obat. Obatnya dari apa tadi? Obatnya dari jahe. Nah, sikap teman Edo ini bisa disebut juga sikap solidaritas antar sesama umat manusia. Perdamaian tentu kita sudah tidak perlu bicarakan lagi. Perdamaian itu artinya kita tidak bertengkar dengan umat manusia yang lain. Itu begitu ya. Saya potong dulu videonya supaya tidak terlalu panjang ya. Nanti saya lanjutkan lagi ya. Bentar ya.